Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Nur Insani. My major is English Education Department. I'm from PBA 3 and 4. Okay, in this video, I will explain 4 things. The first, English for specific purpose noun. The second, the development of English for specific purpose journal. The third, the future of English for specific purpose. And the last, English for specific purpose in Indonesia. Okay, I will explain material about English for specific purpose. Tetapi terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa itu ESP. ESP adalah pengajaran bahasa Inggris kepada siswa yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris, tetapi yang membutuhkannya untuk pekerjaan, kegiatan, atau untuk tujuan tertentu. Bahasa Inggris untuk tujuan khusus sekarang itu mengacu pada pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing, di mana tujuan peserta didik adalah menggunakan bahasa Inggris dalam domain tertentu. Saat ini tidak ada gerakan yang mendominasi di ELT, seperti halnya dengan register analisis, discourse, dan rhetorical analysis, pendekatan berbasis keterampilan, dan pendekatan pembagian terpusat. Yang sekarang merupakan salah satu cabang dari bahasa Inggris yang berkembang sangat pesat dan memiliki sendiri karakteristik khusus. Jadi, produksi material dan analisis teks dari wacana, tertulis dan lisan itu masih mendominasi ESP. Analisis of spoken and written text, terutama di bawah pengaruh analisis James Wallace, dia telah mengambil posisi penting di dalam ESP, di mana genre analisis adalah alat analisis yang sangat berguna yang relevansi dengan IP, bisnis, dan cabang ESP terkecil lainnya seperti Legas English. Dudley, Evans, dan City Jones menekankan bahwa satu perubahan besar yang terjadi adalah munculnya bisnis Inggris sebagai untaian dalam pengajaran ESP. ESP cenderung dikaitkan dengan negara-negara di Timur Tengah dan Amerika. EPB bertepatan dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara dan lingkar Pasifik. Area geografis ini sering diabaikan secara tidak adil dalam survei ESP dan sudah menjadi jauh lebih penting dalam pekerjaan ESP. PB bertepatan dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia seperti di Asia Tenggara dan lingkar Pasifik. Area geografis ini sering diabaikan secara tidak adil dalam survei ESP dan sudah menjadi jauh lebih penting dalam pekerjaan ESP. Di Eropa Timur juga semakin penting, terutama di bidang bisnis Inggris. Perkembangan disiplin akademis dapat ditelusuri di halaman-halaman jurnal yang telah dibuat para guru dan peneliti untuk menerbitkannya. Tahun 2001 menandai bahwa 21% di Journal of English for Specific Purpose yang mulai memenuhi hidupnya sebagai jurnal ESP. The second is the development of English for Specific Purpose Journal. Sejak 1980-an telah ada sejumlah jurnal di ESP seperti ESP International Journal, ESP ASEAN Journal, dan Japan Journal. Keberadaan jurnal berkontribusi pada sejarah bahasa Inggris untuk tujuan tertentu. Ada 2 bidang
yang akan dianalisis. Yang pertama, penulis dan geografis dari gambar. Bidang yang akan dianalisis yang pertama, penulis dan geografis dari gambar. Di sini, the country of origin of the papers pada awalnya dirinci menjadi presentasi dari the United States, the United Kingdom, and others country. Misalnya, seorang praktisi ESP yang biasanya berbasis di Amerika Serikat mungkin melaporkan pekerjaannya yang mereka lakukan di Thailand. Dan dalam hal ini, Thailand diambil sebagai lokasi untuk kegiatan ESP. Sekarang kita bisa lihat diagram berikut, yaitu place of origin of papers, di mana di diagram tersebut sudah jelas bahwa ada peningkatan yang stabil dalam persentase kertas yang berasal dari Amerika Serikat dan Inggris. Development of English for Specific Purpose Journal merupakan jurnal terbesar di dalam ESP. Bidang analisis yang kedua itu Topics of Papers, di mana awal dari topik yang difokuskan pada ESPJ atau English for Specific Purpose Journal ini, makalah dibagi menjadi yang berhubungan dengan ESP secara umum, termasuk makalah yang tentang evaluasi buku teks ESP, pelatihan guru ESP, dan budaya, serta ESP atau English for Academic Purpose atau EAP, termasuk makalah English for Science and Technology dan English Occupational Purpose atau EOP. Oke, yang ketiga, the feature of English for Specific Purpose, di mana di sini dibahas ada 5 perkembangan ESP dalam 1 dekade ke depan. Yang pertama itu internasionalisasi, yang kedua spesialisasi, yang ketiga pertumbuhan bahasa Inggris bisnis, yang keempat pengaruh lanjutan dan analisis genre. Kemudian yang kelima, pengaruh bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Oke, the last is English for Specific Purpose in Indonesia, di mana bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Jadi di Indonesia sendiri, bahasa Inggris kedudukannya adalah sebagai bahasa asing, di mana bahasa Inggris merupakan bahasa asing terpenting yang dipelajari di Indonesia sejak SD sampai di universitas kita mempelajari bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris di Indonesia itu secara umum diajarkan sebagai bahasa asing. Istilah bahasa asing dalam pengajaran bahasa berbeda dengan bahasa kedua, yaitu bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi, di negara tertentu, tetapi di mana bahasa tersebut diajarkan, sedangkan bahasa kedua adalah bahasa yang bukan bahasa utama, namun menjadi salah satu bahasa yang digunakan secara umum di suatu negara. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam video ini banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.